mulai hadir pertanyaan-pertanyaan banyak dalam diri saya. Salah satunya muncul lah, itu siapa sih sebenarnya Tuhannya umat muslim ini, orang Islam ini Tuhannya siapa sih? Emang iya Nabi Muhammad gitu kan. Tapi fokus pertanyaan saya waktu itu adalah siapa Tuhannya. Jadi waktu saya tanya, Mbak, emang Tuhannya Nabi Muhammad ya? Ya enggak lah, lu gila kali, kayak gitu ya. Mohon maaf ya, kita kira-kira kayak gitu bahasanya. Ya enggak, bukan, Nabi Muhammad ya Nabi. Dia bilang Tuhannya ya Allah, nggak ada, kita nggak ada Tuhan selain Allah. Terus saya langsung dek gitu di hati saya, hah, nggak ada Tuhan selain Allah, jadi Tuhannya cuma satu? Iya, cuma satu, pokoknya Allah aja. Dia bilang nggak ada, di Islam tuh nggak ada Tuhan lain atau apa lain. Nabi ada, tapi nggak ada Nabi dituhankan atau apa segala macam, nggak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang teman-teman mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, saya berlatar belakang seorang mualaf. Nama saya Elizabeth Jadi Taruru, cuman teman-teman di Terang Jakarta biasa panggil saya Umi Ica. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, saya diberikan hidayah Islam, melewati begitu banyak tentunya ujian. Sebab kata Allah kan, demikianlah orang-orang yang Allah cintai pasti mendapatkan ujian ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah. Apapun yang kita jalani, apapun ujian yang kita hadapi, semoga Allah berikan jalan keluar, dan kelak kita menjadi orang-orang termasuk golongan orang-orang yang bersabar dan dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, saya mulai mencari tahu tentang Islam. Kenapa sih saya cari tahu tentang Islam saat itu? Karena waktu itu saya benar-benar dihadapkan dengan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar agama Islam ya. Karena latar belakang saya dulu adalah seorang Kristen Protestan yang pada saat itu juga cukup rajin ya ke gereja. Saya termasuk salah satu orang yang mungkin aktif juga enggak, tapi ya rutin ya. Kalau namanya kita beribadah itu rutin ke gereja sama anak-anak. Jadi saya berlatar belakang, saya itu dulu seorang ibu single parent dengan 2 orang anak. Jadi anak saya tadi yang pertama dan kedua, membesarkan mereka single parent. Waktu itu mereka kira-kira usia kelas 5 atau kelas 6 SD. Waktu saya mulai cari-cari tahu tentang Islam. Jadi saya dulu biasanya bertiga sama mereka tuh emang selalu ke gereja bareng, selalu ya sama-sama lah, karena memang saya sendiri membesarkan mereka, jadi kita terbiasa dengan apa-apa tuh dikerjakan sama-sama. Terus saya juga nggak ada rahasia apa-apa sama mereka gitu. Sampai suatu saat saya ketemu sama seorang teman, terus entah kenapa hadir aja kayak pertanyaan di dalam diri saya waktu itu. Sebenarnya orang Islam tuh berdoanya sama siapa sih gitu kan? Karena yang saya tahu waktu itu kayaknya kedengarannya sama Nabi Muhammad. Jadi dulu anggapan saya orang Islam tuh Tuhannya Nabi Muhammad. Dulu anggapan saya kayak gitu. Jadi waktu itu saya pikir, oh Tuhannya Nabi Muhammad kali gitu kan. Tapi karena nggak pernah berani tanya atau apa, jadi ya udahlah sambil lalu aja. Karena emang dari latar belakang keluarga juga nggak ada yang beragama Muslim. Jadi nggak pernah ada hadir pertanyaan atau apa gitu, nggak pernah, karena memang nggak ada juga informasinya gitu ya. Jadi nggak kepengen tanya juga. Cuman karena waktu itu sudah semakin banyak ngobrol apa segala macam ya. Jadi saya pengen tahu tentang Islam. Salah satu yang memicu saya pengen tahu tentang Islam tuh waktu itu qadarullah tuh, salah satu teman kantor saya tuh ada kesulitan. Dia itu perlu susunya tuh nggak ada di Indonesia, adanya hanya di Australia. Terus waktu itu juga Umi Pipik bikin charity night kalau nggak salah. Waktu itu untuk pasien apa saya udah agak lupa ya, tapi waktu itu charity night. Jadi waktu itu tadi bukan teman kantor saya, tapi salah satu charity night-nya dari Umi Pipik. Cari susunya tuh ada di Australia, dan kebetulan bos saya waktu itu orang Australia gitu. Pokoknya singkat cerita, kita
mau support, mau bantu, ada memberikan susu apa segala macam itu saya upayakan gitu ya. Waktu itu saya masih Kristen, cuman saya tertarik aja kalau ada kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, mau siapa aja saya inginnya bantu gitu. Jadi waktu itu saya coba telepon salah seorang teman saya, ini butuh apa-apa gitu ya, jadi kita urunan apa segala macam ya, ngobrol gitu. Sampailah ke satu itu malam charity-nya tuh kayak dibuat ada malam charity gitu, ada malam penyerahan donasi lah seperti itu ya kalau kurang lebih. Nah waktu itu saya datang ke sana. Qadarullah teman saya yang ngenalin saya ke Umi Pipik nih malah nggak datang karena anaknya sakit. Dia malah nggak bisa datang, jadi saya mesti datang ke sana sendiri. Tadinya harapan saya ke sana nyerahin ke dia aja karena dia waktu itu teman saya dari saya masih SMA. Saya berharapnya ketemunya sama dia, nyerahinnya sama dia. Saya nggak berharap juga mau masuk ke, saya juga waktu itu nggak tahu Umi Pipik itu siapa gitu kan, nggak tahu gitu. Cuman karena waktu itu zaman dulu tuh kita temenan di pet, jadi kan informasi-informasi itu kan di share gitu ya di pet. Ada butuh ini apa segala macam. Terus teman saya sering repeat waktu itu kan, sering merepeat dari kata-katanya Umi Pipik, dan ada beberapa highlight dari kata-kata Umi Pipik tuh yang kena gitu ya ke saya gitu ya. Saya kayak suka gitu sama kata-katanya. Jadi kalau tahu seperti apa Umi Pipik sih tahu-tahu banget enggak gitu, tapi ya biasalah kita bisa cari tahu di Google apa segala macam ya, minim aja informasi saya waktu itu. Dan itu akhirnya saya juga ngapain ke sana, cuman karena mesti diserahin jadi kan kita mesti ke sana nih. Akhirnya saya ke sana lah. Saya ke sana yang luar biasanya waktu itu karena teman saya nggak ada, dia cuma ngasih tahu kamu ketemunya sama ini ya, dia bilang. Saya ketemulah sama ada salah satu teman di sana ya, ketemu sama beliau nih. Terus saya waktu itu masih pulang kantor gitu ya, busana kantor juga minim apa segala macam serba minim ya, sedangkan saya datang ke tempat perkumpulan pengajian ya kayaknya waktu itu gitu ya. Jadi waktu saya masuk ke pintu tuh kayaknya saya tuh kayak orang asing sendiri gitu kan. Rupanya mereka kan bajunya jilbab panjang-panjang ya, bajunya warna hitam gitu kan. Saya kayak nggak mau masuk gitu, tapi ini kan masih diserahin gitu. Jadi mau nggak mau waktu itu harus tetap masuk. Ketemu sama salah satu orang di sana. Pas saya mau ketemu, baru saya sebut namanya, dia langsung panggil, oh Mbak Ica ya temennya ini, dia bilang gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Oh iya Mbak, sini Mbak, silahkan Mbak, apa sekarang. Jadi luluh lantak lah kayaknya pengetahuan saya tentang Islam ya, karena waktu itu kan belum lama juga ada kejadian-kejadian teroris lah apa segala macam. Apa segala itu kan memframing ya, kayaknya Islam tuh kayak jahat, Islam tuh kayaknya aduh pokoknya kurang baik gitu ya, yang kita seperti yang ada di luar-luar gitu ya, karena minimnya informasi kan. Terus dari latar belakang saya juga karena memang dari silsilah keluarga tuh nggak ada yang Muslim, jadi memang nggak ada kedekatan sama sekali dengan orang Islam gitu ya. Maksudnya nggak pernah ada tahu kehidupan Islam itu seperti apa ya, pokoknya hanya sekedar tahu aja. Jadi waktu disambut sedemikian hangat gitu ya sama teman-teman dari waktu itu dari kajiannya Umi Pipik, saya ngerasa tiba-tiba ya hadir di dalam hati saya tuh merasa seperti diterima gitu. Diterima, mereka menyambut dengan banyak senyum, mereka menyambut dengan banyak peluk, malah saya diajak foto bareng waktu itu. Terus walaupun saya mungkin busananya kurang rapi, kurang apa gitu, kurang cocok ya untuk ada di suatu pengajian, saya nggak disuruh duduk di belakang, saya dikasih kursi, silahkan duduk di depan apa segala macam gitu. Jadi benar-benar no judgment. Waktu saya datang ke sana tuh no judgment, diperlakukan dengan sangat baik. Ya kalau punya teman Islam itu biasa ya, tapi kan ini saya datang ke suatu kumpulan ya, ada suatu kumpulan pengajian, tapi saya dianggap gitu, saya nggak diminoritaskan. Itu waktu itu disitulah mulai hadir pertanyaan-pertanyaan banyak dalam diri saya. Salah satunya muncul lah, itu siapa sih sebenarnya Tuhannya umat Muslim ini, orang Islam ini Tuhannya siapa sih? Emang iya Nabi Muhammad gitu kan. Tapi kan gengsi kan mau tanya-tanya ya, gengsi gitu mau tanya-tanya, ngapain kayak tanya gitu kan, gengsi mau tanya-tanya. Akhirnya saya cari. Tapi ya itu mungkin jalan dari Allah juga ya, pencarian saya mungkin nggak sempurna, hanya sedikit informasi, dan saya selalu kayaknya teman-teman di kantor aku tuh kan selalu rela meluangkan waktu ya untuk sholat gitu kan. Kayaknya kok kenapa sih lu pada sholat gitu, sementara kan kalau kita dulu ya latar belakang saya doa makan kapan aja, nggak usah ada khusus mesti wudhu dulu apa dulu gitu kan ya, kita mendoa bisa kapan aja. Kayaknya
lebih santai gitu, nggak ada keharusan ini dan itu gitu. Jadi makin banyak lah pertanyaan-pertanyaan saya. Terus nggak sengaja lewat di TV itu waktu itu, mungkin waktu itu lagi mau Idul Fitri apa ya kalau nggak salah, tayangan di TV itu memperlihatkan Ka'bah gitu ya, orang-orang lagi pada mau sholat. Terus saya juga makin bertanya-tanya, kok mereka bisa ya segitu banyaknya orang, kalau Allahu Akbar dia berdiri bareng nih, dan Allahu Akbar lagi dia nunduk nih, apa gitu yang, dan itu kayaknya di seluruh penjuru bumi ini akan sama ya, kalau Allahu Akbar yang ini berdiri, kalau sami Allah liman hamid. Pokoknya itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan ya, waktu itu saya belum mengerti, cuman itu hadir jadi pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya yang saya nggak mau cari tahu ke siapa juga, gengsi, mau tanya-tanya juga malu gitu ya. Sampai suatu saat di tengah waktu-waktu saya mencari-cari tahu, ketemulah sama sahabat lama saya, sahabat lama banget. Lalu pada beliau ini saya tanyakan, Mbak, emang iya ya? Karena ini sahabat udah lama banget dan dia udah tahu isi-isi hati saya apa segala macam kehidupan saya gitu ya, latar belakang saya dia udah tahu, jadi lebih nyaman bertanya ya, jadi nggak ada judgement juga, nggak ada apa gitu ya. Saya tanya sama dia, Mbak, kenapa sih Islam tuh kalau doa mesti sholat? Terus ya itu tadi saya tanya, emang Tuhannya siapa? Saya bilang gitu. Terus saya juga melihat perubahan-perubahan di teman saya, salah satunya yang tadi memperkenalkan saya ke Bipik ini. Dia tadinya ya seperti kita pada umumnya dulu ya, nggak berjilbab apa segala macam, pergaulannya bebas apa segala macam ya, pokoknya pergaulan zaman dulu kita lah gitu ya, masih muda. Tiba-tiba saya lihat dia pakai jilbab gitu ya, terus dia pergi ke Bali gitu ya, suatu tempat yang menurut saya, lu mohon maaf ya, lu udah gila kali ya, ngapain ke Bali pakai jilbab gitu ya, apa gitu yang apa yang merasuki diri lo sehingga lo ya nih gue mau berjilbab nih pergi ke Bali. Nah itu salah satu juga yang itu rangkaian-rangkaian yang akhirnya mendatangkan hidayah saya untuk bertanya ya, apa itu Islam. Sampai akhirnya saya cari tahu ke salah satu sahabat saya ini, saya tanya itu tadi, siapa Tuhannya dan kenapa sih kalau berdoa tuh kok kayaknya beda ya, hanya ada 5 waktu, hanya ini apa segala macam. Tapi fokus pertanyaan saya waktu itu adalah siapa Tuhannya. Jadi waktu saya tanya, Mbak, emang Tuhannya Nabi Muhammad ya? Ya enggak lah, lu gila kali, kayak gitu ya, mohon maaf ya, kita kira-kira kayak gitu bahasanya. Ya enggak, bukan, Nabi Muhammad ya Nabi. Dia bilang Tuhannya ya Allah, nggak ada, kita nggak ada Tuhan selain Allah. Terus saya langsung dek gitu di hati saya, hah, nggak ada Tuhan selain Allah, jadi Tuhannya cuma satu? Iya cuma satu, pokoknya Allah aja. Dia bilang nggak ada, di Islam tuh nggak ada Tuhan lain atau apa lain, nabi ada tapi nggak ada nabi dituhankan atau apa segala macam, nggak gitu ya. Pokoknya itu anggapan-anggapan saya sebelumnya ya, yang saya nggak ketahui gitu, karena kan saya nggak ada informasinya. Jadi waktu saya tanya Tuhannya siapa, teman saya tuh bilang Tuhannya ya Allah, Allah aja. Terus saya bilang Nabi Muhammad, kalau pertanyaan saya waktu itu kayak gini, kalau Nabi Muhammad tuh kalau kita punya dosa, apakah Nabi Muhammad yang akan mengampuni dosa kita, lalu memudahkan jalan kita untuk ke surga atau apa segala macam? Kira-kira seperti itulah pertanyaan saya. Nah, beliau bilang, enggak Cak, Tuhannya cuma satu, yang berhak menentukan lo masuk surga apa enggak, lo berdosa apa enggak, apa-apa yang lo lakukan itu cuma Allah. Nabi Muhammad tuh ibaratnya gini, waktu itu dia memperumpamakannya ya, ibaratnya lo lagi kerja di suatu kantor, beliau tuh bos lo. Pasti kalau bos kan punya tahu nih anak buah kerjanya seperti apa segala macam. Dia akan mereferensikan kepada yang punya perusahaan, oh si Ica nih kerjanya bagus, dia rajin, datang tepat waktu, apa segala macam, layak nih dia diangkat, dipromosi apa segala macam. Nah itulah posisi Nabi Muhammad yang diceritakan sama teman saya, diperumpamakan mungkin supaya mudah ya waktu itu sama sahabat saya ini. Dari jawaban beliau ini akhirnya saya berhari-hari saya bertanya-tanya, makin saya cari tahu. Dan dia sebutkan waktu itu, ada kok Cak di Al-Quran, dia bilang. Waktu itu saya belum tahu ya kalau itu surat Al-Ikhlas. Saya cuma baca bahasa Indonesianya aja. Bahwa di situ dikatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak diperanak dan tidak memperanak. Wah, itu kayak
kayak jawaban dari pencarian saya selama ini. Karena waktu itu hidup saya juga nggak mudah ya sebagai seorang single parent dengan 2 orang anak. Jadi Tuhan itu penting banget buat saya. Karena waktu itu buat saya menjalankan hari-hari itu ya cuman bisa bergantung sama yang namanya Tuhan. Kita nggak bisa menjalani hari-hari kita bergantung sama orang lain. Dan pada saat saya dapat jawaban bahwa dalam Islam itu Tuhannya satu, tidak diperanak, tidak memperanak, itulah yang menjadi hidayah buat saya ya. Akhirnya saya semakin cari tahu tentang Islam. Alhamdulillah atas izin Allah, hidayah saya lahir dari pertanyaan itu, siapa Tuhannya dalam Islam. Dan akhirnya walau berat ya waktu itu, karena anak-anak saya ini kan kita biasa kemana-mana bertiga gitu, kita biasa berdoa sama-sama, kita biasa menghabiskan waktu sama-sama kayak gitu. Jadi waktu saya harus memilih Islam tuh, yang udah pasti saya nggak bisa lagi doa sama-sama mereka kan. Saya nggak bisa lagi doa sama-sama mereka. Tapi waktu itu saya diajari oleh salah seorang ustadz ya, nggak apa-apa, tetap antar aja ke gereja. Itu tetap kewajiban-kewajiban yang memang mesti saya lakukan ya dilakukan saja. Jadi saya dulu antar mereka cuman sampai depan gereja gitu ya. Dan saya juga nggak pernah mempengaruhi mereka, oh kamu ikut aja juga, soalnya Islam itu Tuhannya cuma satu. Enggak, saya nggak pernah kayak gitu. Saya biarkan mereka dengan kepercayaan mereka. Waktu itu saya tetap aja ke gereja, saya tetap tungguin mereka ke gereja. Tapi ya itu menjadi masa-masa sulit buat saya waktu itu. Masa-masa sulit karena apa? Ya itu, karena kita kan biasanya kemana-mana bertiga ya, kemana-mana bertiga, susah senang sama-sama. Mereka juga sangat terpukul saat tahu, wah udah nggak bisa lagi doa sama mamanya. Dan saya karena nggak pernah ada rahasia sama mereka, jadi apa-apa yang saya lakukan saya selalu ceritain sama mereka. Nah, akhirnya ya itu saya putuskan untuk masuk Islam. Mereka tahu ya, ngamuk lah, marah apa segala macam udah pasti. Jadi ujian saya waktu awal masuk Islam tuh ya sama anak-anak, harus ya mereka ngamuk-ngamuk lah ke saya gitu, karena kan dari mereka kecil saya tanamkan bahwa hidup tuh bergantung sama Tuhan, hidup tuh bergantung sama Tuhan, kita harus rajin beribadah, kita harus rajin. Tiba-tiba sayangnya masuk Islam gitu kan, mereka pasti nih gimana sih, dulu gue disuruh belajarnya begini kan tiba-tiba ibunya masuk Islam gitu kan. Nah itu pukulan keras buat mereka. Dan waktu itu kan ada keluarga juga yang lain, ada mantan suami dan sebagainya ya, pastinya sangat kontroversi ya, waktu itu nggak terima apa segala macam. Itu ujian awal-awal saya waktu masuk Islam. Perjalanan itu saya selalu ingat kata-kata di salah satu ayat di Al-Quran ya, bahwa fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Itu selalu menjadi pegangan saya saat saya menghadapi ujian apapun dalam kehidupan sehari-hari. Waktu itu bersamaan dengan ujian harus menghadapi anak-anak, dan anak saya yang nomor 1 nih ada sakit ya, dia sakit skoliosis, jadi tulang belakangnya itu miring, mesti operasi, mesti kesana sini, bawa dia terapi apa segala macam. Alhamdulillah waktu itu saya mulai pelan-pelan berjalannya waktu kenal sama suami saya sekarang. Jadi saya tidak masuk Islam karena menikah, jadi saya masuk Islam dulu baru saya menikah, karena kebanyakan orang kan gitu ya, suka masuk Islam karena mau menikah. Sudah selesai pencarian saya dalam Islam, baru saya waktu itu masuk mulai dekat dan akhirnya menikah. Karena pesan dari sahabat saya waktu itu, kalau memang mau nikah lagi, nikah aja, jangan, nggak ada Islam tuh nggak ada pacar-pacaran, kata dia gitu. Bikin dosa, lo kan baru masuk Islam, dosanya baru dihapus, ngapain bikin dosa lagi waktu itu. Jadi saya juga waktu itu agak ini ya, ke suami saya ini, saya yang nanya, gimana kalau emang cuman mau teman deket, kayaknya saya nggak bisa, tapi kalau mau menikah ayo, saya bilang gitu. Dan ya alhamdulillah jadi jalan
jadi jalan buat saya menyempurnakan sebagian dari agama saya, iman saya waktu itu ya. Beliau mau menikah, akhirnya kami menikah, ada anak-anak saya 2 juga dari beliau, jadi kita jadi keluarga besar, kita jadi berempat. Nggak sampai situ aja perjalanan itu kan. Setelah saya udah menikah, suami masih kerja, seperti tadi saya udah ngobrol-ngobrol sedikit ya, suami masih kerja di tempat pekerjaannya. Kita juga ada 2 orang anak, ada Kevin sama Kalista nih, anak saya nomor 3 sama nomor 4, yang karena abinya dulu sibuk ya, banyak waktu di dunia malam ya, jadi kita bangun siang, dia masih siang tidur gitu kan, terbolak-balik dunianya. Jadi waktu itu juga nggak bisa maksimal membersamai anak-anak gitu ya. Jadi waktu awal-awal saya menikah itu kan kira-kira hampir mau setahun setelah saya masuk Islam ya, kurang lebih lah gitu ya. Teman saya untuk belajar sholat tuh Kevin sama Kalista gitu. Tapi itu jadi masalah karena kakak-kakaknya si Sheila sama Valen jadinya kan, gimana sih kok nyokap gue jadinya, mamaku jadinya ibadahnya sama ini gitu kan. Mereka enggak. Tapi awal-awal tuh saya selalu belajar, kita ke sholat, ke masjid apa ya, sama Kevin sama Kalista, alhamdulillah. Terus masuk ke awal-awal juga bulan puasa Idul Fitri ya, itu menjadi awal-awal karena kesepakatan saya waktu menikah sama suami ya. Jadi saya juga ketemu sama waktu-waktu yang agak sulit yang saya jalanin waktu itu ya, karena 2 anak yang tadinya nemenin saya ibadah jadi nggak bisa ibadah bareng, terus cemburu pasti kan, normal. Ada adik-adiknya yang akhirnya kok jadi kayak komplit banget hidupnya, ada abinya, ada uminya, sholat bareng, ibadah bareng, puasa bareng. Wah, itu pukulan sih buat mereka. Tapi saya juga nggak bisa nolong mereka, karena saya juga gimana ya, masa saya mau tipu-tipu atau saya mau bohong juga, kayaknya saya nggak pernah biasa kayak gitu, nggak terus terang sama anak-anak. Jadi ya apa adanya aja, ya udah mereka marah. Kadang dulu tuh mereka suka marah, ditulis di tembok tuh, di kertas gitu ya, kertas gambar tempel-tempel di tembok, marah. Apa pokoknya nangis, ngamuk-ngamuk apa segala macam tuh. Udah kalau saya lagi sholat sama adik-adiknya, biasanya mereka gitu. Suka banting pintu, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Tapi ya udah, saya juga nggak mau yang kok kamu gitu sih, nggak kayak gitu. Saya diemin aja sambil waktu itu alhamdulillah selama perjalanan awal saya masuk Islam tuh saya dibimbing oleh Ustadz Dodi Al-Jambari. Beliau masya Allah banget mengajarkan saya banyak hal awal-awal itu. Seperti tadi contohnya, ya tetap aja antar aja ke gereja, lakukan apa-apa yang belum pernah saya lakukan gitu, karena itulah Islam. Islam itu banyak cinta, banyak kasih yang ditunjukkan, bukan diomongin, ditunjukin, kata beliau. Jadi misalnya kamu dulu sibuk kerja, nggak punya luang waktu buat misalnya ngirim hadiah sesuatu lah, kejutan-kejutan buat anak-anak, itu lakuin nih kata dia. Pokoknya bikin semanis mungkin. Mama saya marah apa segala macam, ya misalnya mama biasa tidur nggak selimutnya pakai sendiri, selimutnya pakein. Pokoknya tunjukkan, Islam itu ditunjukkan, bukan diomongin. Waktu itu beliau berpesan pada saya kayak gitu. Sepanjang perjalanan waktu akhirnya itu saya lakukan sambil terus berdoa ya, memohon kepada Allah. Ya waktu saya menikah sama suami saya bilang sama beliau, Bi, tujuan saya menikah nih, saya ingin, udah cukup lama saya sendiri, sudah 11 tahun lebih ya saya sendiri. Saya ingin berumah tangga, saya ingin membesarkan anak-anak, saya ingin mempunyai keluarga ya sebagaimananya orang punya keluarga lah, saya bilang gitu. Saya nggak muluk-muluk, oh kita berumah tangga mesti punya ini, mesti begini, mesti begitu. Saya nggak minta itu, tapi belakangan saya menyadari setelah dalam Islam ya, tentunya awal-awal itu harusnya berdoanya muluk-muluk sama Allah, karena memang Allah itu kan cuma satu-satunya tempat kita bermohon kan. Karena mungkin saya nggak minta ya, maksudnya itu saya nggak minta, nggak muluk-muluk gitu, kurang gitu. Jadi kata Allah, ya udah itu dicukupkan sama Allah gitu kan. Walaupun tetap Allah tuh luar biasa maha baik ya, ditambahkan semua kebaikan pada saya dan keluarga sampai hari ini. Jadi saya bilang sama suami saya waktu itu, pokoknya saya mau berumah tangga yang baik-baik aja, membesarkan anak sama-sama, kita ibadah sama-sama. Udah saya mintanya itu. Cuman mengganjal dalam hati saya waktu itu, gimana mau ibadah sama-sama
anak-anak saya yang dua nih masih non muslim. Nggak putus-putus saya minta sama Allah, saya berdoa sama Allah, saya minta sama Allah, sampai akhirnya mulai sedikit-sedikit terbuka. Kalau saya pergi ke masjid, mereka nemanin. Anak-anak saya ini, mereka suka nemenin saya ke masjid. Mereka tunggu di luar masjid. Terus mungkin penasaran nih, pengen lihat kayak apa dalam masjid. Dia pinjam mukena saya. Saya waktu itu, kalau nggak salah bulan puasa. Lagi sholat tarawih. Biasanya kan kalau tarawih itu ramah, saya sama adik-adik yang masuk, biasanya dia nunggu di mobil, mereka berdua. Cuman udah berkali-kali mungkin nunggu di mobil, pengen tahu mama nih ngapain nih, ibunya ngapain di dalamnya sama adik-adiknya, pengen lihat dia, ya udah kali berikutnya dia pinjam mukena, mereka berdua pinjam mukena, ya udah pinjemin mukena, ikut ke dalam lihat, udah ikut-ikutan aja gitu, ikut sholat, ikut-ikutan, duduk-duduk, lihat-lihat gitu kan. Udah, ya di rumah ada buku-buku pemberian sahabat-sahabat ya untuk belajar Islam, ya itu saya taruh aja biasa. Saya juga sebenarnya waktu itu awal-awal nggak tahu kenapa mereka mau masuk Islam. Ya singkat cerita, setelah mereka sering ikut nih, anak saya nomor 1 ini kan sakit seperti tadi saya ceritakan ya, skoliosis. Nah, harus dioperasi karena qadarullah waktu tersebut anak saya ini udah kakinya nih sempat nggak bisa digerakkan, hampir kayak lumpuh gitu ya. Udah susah, udah payah lah, nafas juga udah sering sesak karena tulangnya tuh bengkok banget, jadi menghimpit organ-organ tubuh lainnya di dalam tubuh. Akhirnya kita setelah banyak terapi kita jalankan, kita coba ke dokter apa segala macam, ternyata nggak bisa menolong. Akhirnya dokter menyarankan untuk operasi. Tapi operasinya tuh bukan operasi yang mudah karena di tulang belakang nih kan ada syaraf-syaraf tulang belakang ya. Jadi akibatnya tuh banyak. Terus saya juga browsing ya. Ternyata kalau operasi skoliosis tuh bisa meninggal, bisa lumpuh. Wah, pokoknya banyak deh ininya. Ragu-ragu saya waktu itu, alhamdulillah sama suami dikuatkan, kita cari keridhaan Allah, kita minta pertolongan Allah, tunjukkan jalannya gitu. Karena waktu itu juga mau operasi sulit ya. Jadi setelah saya masuk Islam dan menikah, sempat masih bekerja, tapi karena anak-anak yang dua nih, Kevin sama Kalista tuh kecil-kecil ya. Kalista waktu itu masih TK. Kalau saya kerja juga kasihan ditinggal ya. Lebih baik karena dulunya juga kecil-kecil ditinggal gitu, kayak saya nggak tega gitu ya. Jadi akhirnya saya juga putuskan untuk nggak bekerja waktu itu. Jadi cuma suami aja yang bekerja untuk menghidupi kita nih berlima waktu itu kan. Di tengah-tengah itu juga banyak ujian, nggak mudah juga untuk kami lalui. Jadi waktu kakaknya nih mau operasi, kami nggak punya uang sebanyak itu. Uangnya tuh kalau waktu itu nggak pakai jasa kesehatan gitu ya, maksudnya dari pemerintah BPJS itu nominalnya bisa ratusan juta, karena dia itu akan dipasang besi-besi di belakangnya itu titanium gitu ya, apa sih pokoknya besinya tuh mahal, skrupnya, jadi pasang plat skrup gini, di skrup jadi tulangnya dibalikkan kayak gitu. Sulit banget. Akhirnya kita berobat ke salah seorang dokter, sudah dijadwalkan waktu itu misalnya kita mintanya tahun ini gini ya, dapatnya tuh baru tahun depan operasinya. Sementara anak saya ini udah kayak lumpuh gitu, udah kayak nafas udah susah gitu, jadi kayaknya udah nggak mungkin kalau saya harus tunggu tahun depan. Disitulah saya banyak ngobrol ya sama Ustadz Dodi, ngobrol sampai waktu itu beliau pulang haji. Jadi selama beliau haji juga saya sering ceritakan kondisi Sheila gitu ya. Dan tanpa sepengetahuan saya ternyata Sheila juga suka berkomunikasi dengan Ustadz gitu, suka tanya-tanya nih, Ustadz Masya Allah, Ustadz baik banget gitu ya, memberikan informasi-informasi, nggak diobrolin tentang Islam, tapi tentang kebaikan-kebaikan gitu, Ustadz ajak obrol. Ustadz waktu itu pesan sama saya, udah tunggu dulu, jangan buru-buru. Ustadz waktu itu pesan, ada salah satu dokter, ternyata jamaah beliau pulang haji bersama beliau, jadi beliau haji sama dokter ini. Ustadz bilang, pergi ke sini, ke dokter ini, karena sama dokter yang sebelumnya, walaupun dengan BPJS, saya harus nyiapin uang kurang lebih 80 atau 70 juta gitu. Jadi skrupnya tuh nggak ditanggung gitu, skrupnya nggak ditanggung, harus bayar sendiri. Operasinya bisa waktu itu di BPJS gitu ya.
Saya gimana ya Ustadz, nih cari uang sebanyak ini mau cari di mana, saya bilang gitu kan. 80 juta dalam waktu seminggu atau berapa hari, karena memang anak saya udah nggak bisa, udah payah banget kondisinya waktu itu. Sabar, kata Ustadz, minta terus sama Allah, dia bilang, minta terus sama Allah. Sampai waktu saya lagi kondisi yang sangat terpuruk gitu ya, Ustadz tuh bilang sama saya, mohon izin, kata beliau, boleh nggak saya ajak teman-teman untuk membantu Sheila supaya Sheila bisa operasi. Jadi Ustadz nih open donasi untuk anak saya nih. Padahal ya, tanda kutipnya, anak saya kan masih Kristen ya. Anak saya masih Kristen, cuman Masya Allah disitulah akhirnya menjadi hidayah ya untuk anak-anak saya. Nggak disangka sambil Ustadz bilang tunggu sabar, ketemu sama dokter yang habis pulang haji sama beliau, saya dikasih nomor teleponnya, saya coba WA apa segala macam. Masya Allah dokter ini langsung jawab saya waktu itu ya, dokter Didi, datang Bu, bawa semua berkasnya, anaknya ikut, nggak usah, anaknya kan karena kondisinya parah kan, payah ya di rumah, nggak usah, bawa aja dulu semua hasil ronsennya apa segala macam, karena sudah lengkap, karena sudah siap sebenarnya untuk operasi di yang jadwal dengan dokter sebelumnya, tapi di pending terus, nggak ketemu lah jadwalnya, dan itu tadi suruh bayar lumayan gitu ya. Sini sama saya, beliau bilang. Udah saya bawakan filenya apa segala, langsung dikasih surat pengantar sama beliau. Nih surat pengantarnya, nanti besok ke rumah sakit lagi ya, dia bilang gitu. Sama saya aja. Gitu. Terserah ibu sih, dia bilang. Ibu mau tetap sama yang lama boleh, mau sama saya boleh. Pokoknya saya juga ini waktu itu ya gundah gitu ya sama suami, gimana nih? Karena beliau ini saya cari di YouTube nggak ada. Maksudnya sedikit gitu ya ininya, referensi informasi. Tapi kalau dokter yang satunya lagi ini sangat terkenal. Udah pengalaman banget kayak operasi, karena kan ini operasi anak perempuan saya ini bisa meninggal, bisa lumpuh. Jadi saya bilang sama suami saya waktu itu, gimana ya, saya bilang, udah deh, kalau perempuan kan pakai perasaan banget ya. Jadi waktu itu saya, ya udah deh, kamu deh tentukan, dah nggak apa-apa, dia bilang, maju aja sama dokter Didi, dia bilang. Akhirnya majulah kita dari operasi yang udah dijadwal itu kurang lebih 3 minggu setelah saya ketemu beliau. Ditunda sempat 1 kali karena ada yang lebih parah kondisinya dan hampir meninggal gitu ya, maksudnya kondisinya parah gitu, jadi harus buru-buru dioperasi. Ditunda 1 minggu kalau nggak salah. Akhirnya anak saya masuk rumah sakit. Anak saya masuk rumah sakit pada saat yang bersamaan Ustadz Dodi memberikan saya uang senilai apa yang kita butuhkan, dan itu tuh kayak cuman 1 kali 24 jam. Jadi besoknya mau masuk rumah sakit, malam ini tuh kayaknya uangnya terkumpul gitu. Jadi istilahnya saya mau bayar yang itu juga bisa, tapi ini Masya Allah setelah melewati screening apa segala macam, anak saya ditanggung full BPJS. Jadi Allah tuh berikan ada uang yang cash yang kita dapatkan, dan anak saya ini ditanggung BPJS gitu. Jadi double ya rezeki yang didapatkan. Nah waktu itu waktu setiap ada orang, jadi Ustadz Dodi tuh waktu itu memberikan kalau nggak salah rekening kita juga gitu ya. Jadi ada konfirmasi langsung. Oh enggak. Orang ngabarin ke Ustadz gitu ya. Udah saya transfer gini. Itu tuh macam-macam. Ada yang dari luar daerah, ada yang dari apa segala macam pokoknya. Itu tuh anak saya ini lihat sendiri. Dia lihat gitu ya di WA gitu ya. Di ini dia lihat sendiri. Saya juga nggak tahu waktu itu apa perasaan dia. Cuman setelah harinya dia mau operasi, jadi sudah akhirnya dia mau dioperasi. Saya tuh kebetulan pagi itu saya pulang rumah karena kan dia mesti mandinya mesti pakai air panas, di rumah sakitnya nggak ada air panas, jadi saya masakkan, saya sudah siapkan, dia udah mandi, katanya dokter tuh operasinya jam 9. Karena itu tadi dia udah rapi, udah saya rapikan, karena operasi jam 9 kan di Fatmawati ya, deket ke sini. Saya pikir saya juga bersih-bersih dulu deh, saya pulang dulu, saya mau mandi mau apa gitu ya. Belum lama saya sampai rumah, kayaknya baru buka pagar gitu. Tiba-tiba dia telepon nangis-nangis. Dia sama adiknya, sama anak saya nomor 2 di sana. Adiknya bilang, "Mi, cepet Mi datang Mi, kakak udah didorong ke ruang operasi," katanya. Loh, kok didorong ke ruang operasi? Kan katanya jam 9. Saya bilang, ini baru jam 6 lewat, baru setengah 7. Saya bilang, iya nggak tahu nih, udah nangis adiknya. Dianya juga nangis. Iya nggak tahu nih kakak, pokoknya cepetan nih, kalau nggak nanti kakak dioperasi nggak ada Umi. Dia bilang gitu kan. Wah tuh saya kalut. Jam-jam tersebut, jam 7-an itu kan orang-orang baru berangkat kerja ya. Jadi jalan dari sini ke Fatmawati juga macet, ya kan, pagi-pagi itu kan. Entah gimana, Allah maha baik ya. Itu kayaknya tuh jalan tuh waktu saya langsung balik ke sana tuh kayak ada yang buka jalannya. Nyampe saya kayak cuma 10-15 menit.
dari yang harusnya macet gitu ya. Nyampe sampai sana bener anak saya udah di ruang operasi. Cuman luar biasanya tuh pertolongan Allah ya. Salah satu susternya ini nelpon saya. Dia bilang, "Bu, Ibu di mana?" kata dia. "Sebentar lagi saya sampai, Sus." "Langsung ke ruang operasi ya?" dia bilang. "Saya sudah tunggu di bawah." Ibu langsung pakai pakaian langsung naik ke tempat operasi, dia bilang gitu. "Wah, kok langsung ke tempat operasi?" "Iya. Nanti aja di sini diceritain," kata dia gitu. Sampai sana, wah, anak saya yang nomor 2 udah nunggu, langsung kita masuk ruang operasi. Mau udah ditungguin juga saya di sana. Naik saya ke ruang operasi. Anak saya ini udah siap sebenarnya, udah bener-bener siap, tinggal didorong ke anestesi. Jadi mau dibius tuh ternyata udah sempat masuk ruangan, sudah mau dibius. Anak saya ini ternyata katanya ngamuk-ngamuk di dalam, ngamuk, meronta-ronta, ngamuk gitu. Nah, si suster ini alhamdulillah ya dapat ini dari Allah ya, hatinya mungkin ya. Akhirnya anak saya itu dikeluarkan lagi dari ruang operasi, nggak jadi dibius. Itulah dia telepon saya, suruh datang cepet-cepet. Terus dia bilang, "Bu, saya nggak tega sama anak ibu," dia bilang. "Anaknya nangis-nangis, Bu, ngamuk-ngamuk nungguin ibu," dia bilang gitu kan, maunya ada ibu. "Coba ditenangin supaya kita bisa lanjut operasi." Jadi di situ udah siap, tim dokternya sudah siap, di samping-samping tempat tidur gitu. Kita didorong lagi ke ruangan kecil gitu ya, suruh ngademin hati istilahnya, menenangkan dia gitu ya. Saya peluk, saya ajak ini. Cuman sambil saya peluk, saya doa tuh saya bilang, "Kak, Umi minta maaf ya. Waktu itu udah nggak bisa lagi kan saya berdoa seperti mungkin anak saya berdoa gitu ya. Saya udah nggak bisa ajak lagi dia doa. Saya kan doanya udah beda." Jadi saya peluk, saya bilang, "Kakak doa aja," saya bilang. "Kakak doa aja. Apa yang mau kakak doain?" Ini juga berdoa, saya bilang. Saya berzikir gitu ya, saya zikir di telinganya, apa saya peluk gitu ya. Bilang, "Kakak nggak usah takut. Umi selalu nemenin kok," saya bilang gitu. Akhirnya pas saya lagi doa, saya lagi nangis, tiba-tiba dia bisikan sama saya gini, "Mi, aku mau syahadat, Mi," dia bilang. Jadi waktu itu, saya bilang, "Saya kurang dengar, mau syahadat gak?" "Iya, aku mau masuk Islam," dia bilang. "Mau masuk Islam." Ya udah, di ruang operasi itu disaksikan dokter, disaksikan suster. Akhirnya saya ajak dia bersyahadat. Jadi dia syahadatnya di ruangan operasi. Jadi waktu dia dioperasi sudah dalam keadaan Islam. Alhamdulillah atas izin Allah. Itu hidayah yang Allah berikan. Akhirnya setelah saya juga menunggu ya, anak saya setelah kurang lebih 1 tahun, banyak ujian. Ternyata itu tadi, nggak ada doa yang kembali dengan sia-sia. Dan hidayah itu memang punya Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, selain kita kejar, selain kita upayakan, selain kita ikhtiarkan gitu. Tapi kepada siapa Allah akan memberikan hidayah itu memang benar-benar rahasia Allah. Singkat cerita, kurang lebih 1 bulan anak saya di rumah sakit. Waktu dia keluar dari rumah sakit, alhamdulillah berhasil operasinya. Alhamdulillah rezeki yang dititipkan kepada kita ya, itu bisa untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena adiknya juga masih sekolahnya waktu itu masih di Pondok Gede, jadi dari sini bolak-balik Pondok Gede, Jakarta Timur ya, cukup jauh. Kita di rumah juga mesti menyediakan tempat tidur rumah sakit dan sebagainya, karena dia nggak bisa langsung beraktivitas karena operasinya itu. Dan Masya Allahnya, Sheila termasuk pasien yang pemulihannya sangat cepat. Biasanya orang di ICU itu berhari-hari. Alhamdulillah Sheila cuma 1 malam. Di ruang HCU biasanya orang di ruang pemulihan tuh berhari-hari. Dia juga cuma 1 malam. Kita ke ruang perawatan cuman 7 hari lah kayak gitu. Tapi memang operasinya 2 kali. Jadi ada operasi pertama, ada operasi kedua. Cuman dari setiap operasi itu alhamdulillah semuanya cepat, dilaluinya cepat gitu ya. Kurang lebih hampir 1 bulan kita di rumah sakit.
melewati banyak lah, cari donor darah apa segala macam, dibantu banyak teman-teman. Masya Allah banyak banget yang bantu, banyak banget yang bantu. Yang tadinya kita pikir sendiri, ternyata kita nggak sendiri gitu. Orang-orang ya teman-teman kerja ayahnya apa segala macam ya, teman-teman gitu banyak yang bantu. Masya Allah, alhamdulillah. Pulang dia dari rumah sakit, saat dia udah bisa berdiri, dia bilang sama saya, pokoknya Mi, aku sampai di rumah harus sudah ada guru ngaji, kata dia. Harus sudah ada guru ngaji. Dan dia juga pulang dari rumah sakit dia pakai jilbab. Padahal waktu itu saya belum berjilbab. Itu saya, jadi dalam proses saya ini anak-anak duluan jilbaban daripada saya. Mereka udah pakai jilbab. Jadi kakak ini pulang ke rumah, pertama minta guru ngaji, kedua udah pakai jilbab. Kurang lebih, pokoknya setelah itu dia pulang, kita upayakan ya, kita carikan guru ngaji. Akhirnya, ya betul, dia sampai di rumah 1-2 hari langsung ada guru ngaji. Dia langsung belajar ngaji, dia langsung belajar sama guru ngajinya. Kurang lebih mungkin 3 bulan apa ya di rumah, nggak sampai apa. Saya udah agak lupa. Dia bilang, karena dia kan sekolahnya tertunda ya, operasi itu memakan waktu 1 tahun, jadi sekolahnya tertunda 1 tahun. Harusnya dia udah masuk SMA, dia tertunda 1 tahun. Kosong kan waktunya. Dia bilang, aku mau ngafal Quran. Jadi Insya Allah pokoknya waktu itu saya coba carikan tempat menghafal Quran ya. Insya Allah akhirnya Sheila menghafal Quran di tempatnya Ustadz Bobby Herbie Bobo, menghafal Quran semudah tersenyum. Mondoklah di sana sampai selesai. Dia dapat juz 30. Juz 30 dia pulang, barulah akhirnya kita carikan lagi sekolah. Cari-cari sekolah, alhamdulillah. Akhirnya mondok di pesantren mualafnya Ustadz Nababan. Alhamdulillah sampai selesai kemarin SMA, dididik, dibina sebaik-baiknya oleh Ustadz Nababan dan keluarga di Anaba Center Indonesia. Dan itu tadi saya cerita, dia sudah kuliah ya sekarang di Institut Ilmu Al-Quran atas pilihannya sendiri juga mengambil prodi komunikasi penyiaran Islam. Mohon doanya semoga Allah mudahkan supaya menjadi tempat juga untuk Sheila bisa berdakwah ke depannya. Saat kakaknya pulang tuh kira-kira 6 bulan kemudian, adiknya yang nomor 2 nih orangnya pendiam banget, nggak suka ngobrol. Terus kita juga mau tanya-tanya soal Islam ke dia, takut gitu. Jadi udahlah ngobrol yang normal-normal aja kalau sama dia, karena dia kayak anti gitu. Tiba-tiba entah gimana, tiba-tiba pokoknya ada satu waktu setelah kakaknya udah di rumah, tiba-tiba dia panggil abinya. Bukan saya loh, dia panggil abinya. Bi, kenapa sih kalau ngobrolin soal Islam tuh cuman kakak aja yang diajak, aku enggak? Lah, kan kita takut ya mau ngajak dia gitu. Abinya juga bingung loh. Ya enggak dek, bukan gitu, tapi maksudnya tuh ya ngobrol lah mereka berdua ya, karena intinya karena adek ini orangnya sangat tertutup, nggak mudah ngobrol gitu kan, orangnya sangat pendiam. Tiba-tiba dia bilang, udah, aku udah pelajari, aku mau syahadat sekarang. Dia minta sama abinya, dia bukan sama saya, kamar, dia datengin abinya, dia minta, aku mau syahadat sekarang, ya, aku masuk Islam, aku udah. Kenapa masuk Islam? Aku udah pelajari, dia bilang gitu. Jadi kakaknya Sheila juga masuk Islam. Ternyata dia juga selama di rumah tuh mempelajari juga kenapa dia mau masuk Islam. Begitu juga dengan adiknya yang nomor 2. Nanti kapan-kapan izinkan mereka yang cerita ya, biar lebih seru. Mereka punya ceritanya sendiri kenapa mereka pilih Islam. Akhirnya disyahadatkanlah sama abinya, dan akhirnya kita syahadatkan ulang bersama Ustadz ya di masjid. Akhirnya apa-apa yang saya doakan waktu itu Allah wujudkan. Kami bisa akhirnya ketemu satu masa di mana kami bisa berpuasa sama-sama, kami bisa sholat sama-sama, kami bisa Idul Fitri sama-sama. Tapi bukan karena saya ajak mereka, tapi karena mereka cari sendiri apa itu Islam. Dan ternyata saat kita sudah bisa beribadah sama-sama itu adalah awal di mana Allah menguji iman kita.
seperti yang udah saya ceritakan tadi, setelah kita semua udah beribadah sama-sama, qadarullah malah suami saya PHK. Qadarullah malah suami saya PHK. Dari situ menjadi jalan hijrahnya dia juga, hidayah untuk dia juga makin mencintai Islam. Alhamdulillah. Akhirnya tertatih-tatih kami merangkak di rumah tangga kami ya, melewati banyak ujian. Dengan 4 orang anak tentunya tidak mudah menyatukan satu visi, menyatukan rencana planning keluarga, mana kami bercita-cita semoga Allah ridho ya, kita menjadi keluarga di bumi dan kelak di surga. Saya selalu belajar dari salah seorang guru, saat kita meminta apa aja untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk suami, itu mintanya cuma sama Allah. Awal-awal saya masuk Islam, saya nggak punya komunitas seperti sekarang. Cari-cari Islam sendiri, cari-cari di YouTube, cari-cari di media sosial, karena minim juga teman-teman saya yang Muslim. Jadi terbatas gitu ya ruangan saya untuk cari-cari tahu tentang Islam. Akhirnya, alhamdulillah kita malah bisa belajar bareng. Satu keluarga kita bisa belajar bareng, cari tahu bareng, sampai seperti tadi saya bilang, anak-anak nih duluan pakai jilbab. Anak saya yang kedua juga duluan pakai jilbab. Jadi mereka berdua duluan pakai jilbab. Waktu saya tanya sama anak saya yang nomor 2, Dek, kenapa sih adek mau pakai jilbab? Karena pada umur-umur remaja tuh kan lagi lucu-lucunya biasanya anak-anak tuh ya, mau rambutnya di apalah gitu ya. Jadi biasanya mereka saya nggak nyangka gitu mereka tiba-tiba mau pakai jilbab. Dan kondisinya di sini sama suami saya sekarang kan ayah sambung ya, bukan ayah kandung gitu ya. Tapi Masya Allah bagaimana cara Allah mengikat kami dalam tali cinta kasih di dalam rumah ini, Masya Allah. Sampai mungkin kalau saya nggak ceritakan, orang-orang juga nggak akan tahu kalau kita ini dari 2 keluarga yang berbeda tadinya dikumpulkan sama Allah jadi satu. Orang juga kalau nggak saya ceritain nggak tahu. Karena begitu kuat Allah menyatukan kami dalam cinta kasih dalam rumah tangga kami ini. Alhamdulillah, semoga Allah jaga terus kami sekeluarga seperti ini dalam kebaikan. Saya tanya, Dek, kenapa mau pakai jilbab? Ada jawaban yang nggak saya sangka-sangka sih lahir dari mulutnya gitu, keluar dari mulutnya. Dia jawab, karena aku nggak mau Abi masuk neraka, kata dia. Karena kalau aku nggak pakai jilbab, nanti Abi masuk neraka. Jadi saya waktu itu nggak nyangka ya, apa-apa yang Allah rencanakan, apa-apa yang Allah tetapkan gitu ya untuk keluarga kita itu sangat baik gitu buat saya. Dari jawaban dia itu, teguran dari anak saya juga yang cowok tuh, dia selalu bilang, Mi kalau keluar rumah pakai jilbab. Dulu saya nggak mau begitu aja pakai jilbab, karena apa? Karena saya mau tahu dulu kenapa sih Islam tuh mesti pakai jilbab, apa sih yang bikin orang perempuan tuh mesti pakai jilbab, emang kenapa gitu. Ternyata kalau anak saya dapat jawabannya, dia mau pakai jilbab karena dia nggak mau abinya masuk neraka. Jadi dia baca satu tulisan dari Al-Quran, dari apa segala macam referensinya, bahwa seorang ayah tuh akan terkatung-katung saat anak-anaknya nggak berjilbab, akan terseret dia ke neraka kalau anaknya nggak berjilbab. Ya, itu menjadi jawaban yang sangat berbekas ya untuk saya. Masya Allah, Allah menghadirkan hidayah untuk anak-anak kita juga berbeda-beda. Kalau anak saya Kevin, yang tadi saya cerita di awal ya, dia selalu menemani saya ke masjid. Awal-awal dulu saya nggak tahu juga mau ngajarin dia apa gitu ya, karena saya kan juga baru belajar Islam ya. Jadi saya cuma bisa ajarin sama dia, Bang, pokoknya kalau abang dengar azan, abang sholat, jangan tinggal sholat, jangan tinggal ke masjid. Jadi waktu dari kecil dia sudah terbiasa dengar azan ke masjid, sudah terbiasa dengar azan ya sholat. Awal itu yang bisa saya ajarkan ke anak-anak. Demikian juga sama adiknya ya, Kalista, dari kecil
kita ajarkan mereka untuk menutup aurat. Karena apa? Karena Islam itu ternyata ditutupnya aurat kita itu sepenuhnya adalah menjunjung tinggi harkat kita sebagai seorang wanita. Sangat dimuliakannya kita tutupnya aurat kita sama Allah. Itu Masya Allah. Kurang lebih seperti itu perjalanan kami sekeluarga sampai akhirnya alhamdulillah Allah kumpulkan kami, bisa ibadah sama-sama, bisa belajar sama-sama, bisa saling tolong menolong di dunia dakwah. Insya Allah apa-apa yang kami punya, kami ingin sekali berperan untuk berbagi hidayah. Semoga kiranya cerita-cerita dari teman-teman mualaf bisa menginspirasi dan menghadirkan hidayah juga buat teman-teman yang lain. Kami dari setelah melewati banyak ujian, akhirnya Allah pertemukan kami dengan usaha kami saat ini ya, Box Bewox ya. Box Bewox itu lahir dari tadi setelah suami saya PHK, kita nggak tahu mau ngapain karena kita semua latar belakangnya adalah pekerja kantoran. Saya bisa masak ya bisa masak untuk keluarga sebenarnya, nggak bisa, bukan kayak chef atau pernah sekolah, nggak sama sekali. Karena waktu itu si Kevin Hitan, kita syukuran kecil-kecilan, undang keluarga teman-teman, saya masak dan teman-teman keluarga bilang masakannya enak atas izin Allah ya, atas izin Allah. Akhirnya mau apa ya, tapi kayaknya waktu itu lagi booming orang jualan kue kering karena lebaran gitu ya. Saya cobalah jualan kue kering. Jualan kue kering, suami saya namanya seorang laki-laki tuh pasti tinggi egonya ya, kalau sampai di titik dia tidak bisa memberikan nafkah pada keluarga kan, apalagi melihat istrinya yang bekerja. Waktu itu buat dia bikin kue itu susah. Ya memang sih bikin kue itu kan detail ya, mesti ditunggu, dioles, ditunggu, itu waktunya sangat lama. Dan buat dia tuh kayaknya susah banget gitu. Saya susah banget ngejalaninnya. Sampai nangis dia bilang, biarlah Mi saya kerja lagi aja ke dunia malam, kata dia waktu itu. Saya bilang sama dia, anak-anaknya juga, Bi, yang penting kita tuh satu rumah sama-sama, susah senang kita jalanin aja sama-sama. Abi gak usah kerja lagi. Saya juga bilang gitu. Sempat dia pergi interview lagi ke pekerjaan yang lama, ditawarkan dengan gaji lebih besar, tunjangan lebih oke gitu ya. Waktu dia berangkat, anak-anaknya nih nangis ya. Apa iya kita akan bergelut lagi di dunia itu gitu ya, dengan abinya kerja di tempat yang seperti itu. Alhamdulillah Allah juga titipkan hidayah di hati suaminya. Dia pulang, dia sampaikan ke saya sama anak-anak, aku nggak ambil Mi, aku mau jalanin aja seperti ini, mau menjadi lebih baik sama saya dan anak-anak. Alhamdulillah ini sudah masuk 7 tahun pernikahan kita. Begitu banyak yang Allah berikan. Akhirnya kita mulailah penjajakan di Box Bewox tuh, saya mulai masak. Waktu itu Valen baru, anak saya nomor 2, baru kelas 1 SMP. Kakaknya sudah mondok. Akhirnya gimana ya, bingung kan mau pasarin kemana gitu ya. Orang punya catering banyak gitu kan, mungkin masakan saya juga nggak biasa-biasa aja. Akhirnya dia mau, setiap hari dia ke sekolah dia bawa dagangan saya. Saya dulu juga nggak nyangka sih dia mau ngelakuin itu, karena buat saya kan anak-anak zaman sekarang mana mau kayak gitu, malu ya. Bawa nasi kotak, saya bilang, Dek, bagilah ke teman-teman, mana tahu ada yang jadi langganan. Waktu itu saya bilang, seminggu kalau nggak salah dia bawa nasi itu ke sekolah. Alhamdulillah ada yang langganan 1 orang. Alhamdulillah ada yang langganan 1 orang. Karena begitu sayangnya mereka sama abinya ya.
Mereka nggak mau abinya tuh kerja lagi ke dunia malam gitu. Jadi mereka mau aja disuruh, bukan disuruh ya, dimintakan tolong untuk melakukan apa-apa. Malah kadang-kadang mereka yang berinisiatif gitu untuk bantu kita. Dulu waktu awal-awal box tuh kakaknya yang bikin logonya apa segala macam. Kita cari tahu sendiri gitu apa yang bisa kita buat. Sampai masak ya mereka yang bantuin saya. Tuh kita belum ada yang bantu masak, bikin kardus, bikin sendok gitu ya. Kalau kita ada pesanan nasi box itu kita kerjakan berenam. Suami yang ke pasar, saya yang masak, anak-anak nih bantu, yang cewek-cewek yang besar-besar bantu masak, adik-adik ya gitu bikin-bikin kardus atau apa. Itu kita kerjakan semua sama-sama. Lumayan berbulan-bulan dengan satu orang langganan yang harus saya masakin tiap pagi. Buat saya itu adalah ujian kesabaran dari Allah. Siapa sih yang sabar masakin tiap hari untuk satu orang? Masakin satu masakan tuh kan kayak masakin satu keluarga, karena kan masa kita cuma masak ayam satu potong doang, kan pasti ya masak aja sekalian buat keluarga, masak aja sekalian buat keluarga gitu kan. Berbulan-bulan saya jalanin. Terus kita juga coba buka warung di depan rumah. Qadarullah warungnya jadi rezeki kucing. Jadi akhirnya kita tutup gitu ya, karena ternyata nggak jalan juga gitu. Ya udah akhirnya saya coba open PO di list WA tuh kan ada list ya, broadcast aja hari ini open PO. Dan Masya Allah waktu itu karena si Valen rajin nawarin ke teman-teman, guru-gurunya jadi tahu kalau anak ini mamanya jualan. Terus saya juga memberanikan diri lah waktu itu nawarin ke wali kelas guru. Masya Allah, alhamdulillah atas izin Allah, yang langganan banyak itu bukan anak murid, akhirnya jadi makanan guru-guru. Di 161 tuh jadi keluarga buat saya. Guru-guru di sana Masya Allah jadi sahabat hijrah juga buat keluarga kami. Banyak mensupport kami, bukan maksudnya beli jualnya, bukan ya, mensupport kami secara mental. Karena waktu itu kan Valen juga baru masuk Islam ya. Mungkin kalau untuk startup SMP tuh udah pada bisa ngaji, temen bisa baca Quran, dia belum bisa. Jadi waktu itu dia udah gede gitu SMP, ikut adik-adiknya belajar di TPA, belajar ngaji. Setelah ada guru gaji juga kita panggil ke rumah. Alhamdulillah dari situ berjalan, ada orderan dari guru-guru, teman-teman mulai kenal. Terus pesan Ustadz Dodi waktu itu, kalau mau ditambahkan rezekinya datang ke majelis ilmu, kata dia. Mau dibukakan pintu rezekinya datang ke majelis ilmu. Beliau pesan sama saya, jagalah Allah maka Allah menjagamu, dia bilang. Pergilah ke majelis ilmu, cari aja ilmu Allah dulu. Rezeki itu mengikuti kok, dia bilang. Kira itu, saya coba untuk banyak-banyak cari ilmu. Karena saya juga bukan orang yang suka sok kenal sok deket ya sama orang, jadi ya ngaji mah ngaji aja. Saya nggak pernah gitu, maksudnya sambil ngaji sambil nawarin dagangan. Saya kayaknya malu gitu, nggak apa ya, kayak saya nggak mau jadi orang yang memanfaatkan keadaan gitu. Jadi ya ngaji aja, ngaji aja sampai ya itu, karena Ustadz memperkenalkan, akhirnya teman-teman ngaji ada yang pesan. Di kadang-kadang Ustadz juga pesan kalau buat kajian gitu ya. Mulai saya penuhi pesanan-pesanan dari teman-teman ngaji gitu ya. Terus karena saya juga merasa kayak kurang, pelajaran saya masih kurang untuk Islam, karena anak-anak kan sekarang sudah belajar sama-sama. Akhirnya saya cari-carilah tempat untuk belajar. Saya cari-cari tempat untuk belajar. Alhamdulillah waktu itu saya ketemu dengan MT Koretonisa. Kalau di daerah Bintaro sini ada majelis taklim ibu-ibu ya. Sampai suatu saat waktu itu Terang Jakarta ada salah satu programnya Back for Good Girls Talk namanya. Jadi itu sharing session. Saya diundang sama dia. Undangan loh sebenarnya, jadi tamu ya untuk ikut. Nah saya waktu itu sebenarnya agak males sih pergi. Ya itu karena saya dulu tuh nggak suka ketemu orang banyak. Kayak canggung aja gitu. Cuman karena dia yang ngajak dan dia kan orangnya enak banget gitu ya. Akhirnya ya udah dia datang deh. Saya ditemenin sama anak saya Kalista yang bontot. Berdua kita naik motor. Sampai sana saya duduk paling belakang nih. Dia lihat saya dari jauh pas segala macam. Kan tiba-tiba dalam pembicaraannya dia ini, tiba-tiba dia todong saya untuk kayak gini nih, ngobrolin tentang kenapa saya masuk Islam gitu. Wah, itu saya kayak, aduh ngomong apaan gitu ya.
Masya Allah, atas izin Allah akhirnya saya bercerita, sharing bersama teman-teman Terang Jakarta di sana, ngobrol. Selesai sharing, waktu itu ditanya apa sih kalau kepengen, apa kepengenan saya, yang kepengen gitu ya, orang mungkin pengen apa. Kalau saya waktu itu saya jawab satu-satunya yang saya inginkan waktu itu ya kalau rezeki pasti Allah udah berikan ya, semua udah Allah gariskan, semua udah Allah janjikan gitu. Kalau ada boleh kepengen, jadi waktu kita punya box tuh dulu awal kita punya tabungan celengan, tau kan yang celengan plastik gitu tuh, itu ada tulisannya umroh, karena mimpi kita adalah umroh sekeluarga. Jadi kita berharap dari penghasilan kita di box itu kita bisa umroh sekeluarga. Jadi kalau ditanya apa yang boleh kepengen, saya kepengen waktu itu adalah umroh. Saya pengen umroh, saya pengen ke tanah suci waktu itu. Ya Insya Allahnya Allah berikan kesempatan itu buat saya waktu itu. Saya sama suami berangkat umroh, bukan dalam kondisi kami berlebihan. Justru saat kami dalam kondisi kurang. Dulu kita sama-sama kerja malah nggak bisa umroh. Pada saat kami usahanya di catering, baru mulai lagi, baru merintis, Allah berangkatkan saya sama suami, gratis, nggak bayar apa-apa. Mungkin itu yang didoakan sama anak-anak saya. Waktu itu kami berangkat berdua sama suami, benar-benar saya nggak bayar apa-apa. Diberangkat oleh salah seorang sahabat. Mudah-mudahan setiap jejak ibadah saya sekeluarga menjadi pahala jariah juga buat teman-teman saya semua yang sudah membersamai saya dari awal saya memilih Islam sampai hari ini. Berangkat kami ke sana bukan cuma sampai di situ. Mau berangkat, ya memang semuanya sudah di ini ya. Kalau baju-baju teman-teman kirimin. Karena saya dulu juga nggak punya baju-baju muslim yang pantas gitu ya. Baju-baju dikirim. Alhamdulillah Allah kirimkan berikut uang sakunya. Jadi pada saat mau berangkatnya waktu itu bulan November, ada pesanan lumayan banyak. Jadi box dapat pesanan lumayan banyak. Nggak cuma uang saku, bisa kami tinggalkan untuk anak-anak di rumah. Itu hanya sebagian kecil dari begitu banyak kebaikan Allah sampai hari ini yang sudah Allah berikan untuk kami sekeluarga. Yang pasti, janji Allah itu pasti, bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan barang siapa yang senantiasa menjaga Allah, insya Allah Allah pun akan menjaga kita. Itu adalah sedikit cerita dari kami ya. Semoga bermanfaat. Semoga dapat diambil kebaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah khair buat kesempatan yang diberikan dari teman-teman Ngaji Cerdas untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diambil kebaikannya untuk semua teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman Terang Jakarta, teman-teman Sister Filah Mu'alafa, dan teman-teman semua dari Ngefast, Ngeslow yang sudah membersamai hijrah kami sekeluarga. Ustadz-ustadz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, guru-guru kami, Masya Allah. Ada Ustadz Dodi Al-Jambari, ada Abi Maki, ada Ustadz Ahmad Omsani, Ustadz Taufik Al-Miftah, Ustadz Umar Mita, Ustadz Felix Siau tentunya, Masya Allah. Kami sangat bersyukur saat ini dibersamai oleh banyak guru-guru dan sahabat-sahabat tentunya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat keluarga saya sendiri, buat Abi yang udah sabar membersamai perjalanan kami sampai hari ini ya. Sabar sebagai seorang suami, seorang ayah. Semoga Allah kumpulkan kelak kita di jannahnya dalam keadaan terbaik. Dan terima kasih juga buat anak-anak yang dari awal kebersamaan kita sampai hari ini seperti mimpi-mimpi kita sekeluarga. Semoga Allah kabulkan untuk kita bersama-sama, tidak hanya di dunia tapi sampai ke surga, bisa umroh sama-sama,
bisa pergi haji sama-sama, bisa beribadah sampai akhirnya husnul khotimah, insya Allah. Terima kasih semuanya, semoga tetap semangat, tetap terus berjuang di dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.